Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Punjo SB Masena. Anda masih mendengarkan di radio sayangan Anda, Monika Surya FM di 91,3 FM, radionya Orang Barito Timur. Dan malam hari ini talkshow untuk tema malam hari ini yaitu yang tadi sudah kita sebar di grup WA. Tentunya untuk rekan-rekan yang sudah ada di ujung telepon nanti akan saya sapa satu persatu. Dan untuk rekan-rekan yang barusan mendengarkan atau barusan menemukan channel kami, silahkan Anda untuk bisa mendengarkan di radio, maksud saya untuk YouTube kami di radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur, dan untuk frekuensi kita di 91,3 FM. Dan di ujung telepon ada beberapa rekan yang sudah hadir di sini dan akan saya sapa satu persatu. Selamat malam Bu Cita. Selamat malam. Ya, Bu Cita ini adalah dari PPDI dan silakan Ibu untuk menyampaikan salam kepada teman-teman yang sudah ada di sini. Ada Pak Sabto, lawyer dari PPDI, kemudian Pak Gino dan Bung Yandi. Silakan disapa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi di radio Surya FM Monika Tamiang Layang. Pada malam kesempatan hari ini saya ingin menyapa selamat malam Bang Yandi. Selamat malam Bung Jos. Selamat malam Pak Gino dan selamat malam juga tamu istimewa malam hari yaitu Pak Sabtono. Demikian dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pak Gino, selamat malam Pak Gino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Pak Gino? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan disapa Pak. Ada Bu Juwita, ada Pak Sabto, dan ada Bung Yandi. Silakan. Selamat malam bagi narasumber yang telah bergabung di line telepon ini. Selamat malam juga pendengar Radio Monika FM. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gino. Selamat malam untuk Pak Sabto, tamu kehormatan kami malam hari ini. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, selamat malam, kabar baik. Ya, silakan disapa Pak. Ada Bung Yandi, ada Bu Cita, dan ada Pak Gino, dan ada pendengar kita Radio Monika Surya FM Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat malam buat kita semuanya. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari PPDI. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Radio Monika. Dalam hal ini saya mewakili PPDI mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Juwita yang juga hadir dalam kesempatan ini juga. Begitu juga dengan rekan-rekan yang lainnya yang karena saya baru bergabung nih, tahu juga siapa-siapa yang hadir. Buat moderator juga terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabto. Silakan standby dulu. Bung Yandi, malam Bung Yandi, silakan Bung. Malam Bung Jos, malam juga Mbak Juwita, malam Mas Gino, malam Pak Sabto, dan selamat malam pemirsa Radio Surya Monika FM dimanapun berada, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, untuk sahabat pendengar Radio Monika Surya Barito FM dimanapun Anda berada, ada Pak Rekan, ada Bu Juwita, ada Pak Sabto, ada Pak Gino, dan ada Bung Yandi. Saya ucapkan salam kompak persahabatan. Dan malam hari ini temanya sudah kita siapkan dan sudah kita sebar di grup tadi. Temanya yaitu tema talkshow malam hari ini di Radio 91,3 FM pada jam 19.30 sudah mulai tadi ya. Jadi ada persiapan agak lambat sedikit. Yaitu PPDI minta doa dan dukungan masyarakat Barito Timur untuk maju ke PTUN. Oke. Bu Juwita tadi sudah menerima temanya. Untuk pembuka pertama ada waktu untuk Anda, Bu Juwita, silakan, Bu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Mohon izin saya ingin menyampaikan bahwa talkshow untuk yang kali yang kedua dan saya dipercayakan oleh rekan-rekan PPDI untuk mewakili mereka menyampaikan apa yang ingin PPDI harapkan. Pada malam dan kesempatan hari ini yang ingin kami sampaikan yang pertama bahwa minta doa restu kepada secara khusus kepada
PPDI, rekan-rekan PPDI se-Kabupaten Barito Timur, untuk langkah-langkah selanjutnya PPDI itu masih tetap yaitu berjuang untuk mencari keadilan. Nah, adapun yang sudah kami lakukan, yang pertama seperti yang telah kami sampaikan pada talkshow yang sebelumnya, bahwa PPDI itu masih lanjut. Pertama kali telah melaksanakan sidang di Pengadilan Tamiang Layang dan dilanjutkan ke banding, dan pada akhirnya kami masih belum menemukan jalan yang sesuai dengan harapan kami. Nah, pada malam kesempatan hari ini juga yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Barito Timur secara umum dan secara khusus kepada perangkat-perangkat desa yang ada di Barito Timur, bahwa kami masih terus maju karena menurut hemat kami sendiri bahwa pelaksanaan pengangkatan pelangkat desa yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2020 kemarin masih banyak sekali atau ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu pertama, kalau kita kembali ke sejarah atau kita kembali kepada aturan, yaitu masih ada ketidaksinkronan pelaksanaan JAT tersebut atau pengangkatan perangkat desa itu yang masih tidak sinkron dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri 67 Tahun 2017, dan tidak sinkron juga dengan Perda dan Perbubnya. Dan sampai dengan kesempatan saat hari ini kami masih terus maju, dan ini sudah rencana kami akan kami lanjutkan ke Petun. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Langkah-langkah berikutnya nanti ada rekan-rekan yang lain yang akan menambahkan. Mungkin itu saja yang saya kasih gambaran atau yang ingin saya sampaikan untuk awal pembuka kita pada. Terima kasih dulu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Juwita. Tidak ada yang bisa terhalang walaupun Ibu Juwita saat ini ada di Pulau Bali. Selamat malam Bu, silakan untuk standby dan selamat malam untuk Anda. Salam sehat. Oke, baik. Sudah kita dapatkan poinnya, dan Pak Gino silakan, ada waktu untuk Anda. Terima kasih. Mungkin sudah sebagian disampaikan oleh Ibu Juwita tadi. Kiranya hanya kami menambahkan bahwa memang benar apa yang telah disampaikan, bahwa pelaksanaan seleksi perangkat desa itu tidak sesuai peraturan perundang-undang. Menurut hemat kami. Menurut hemat kami tidak sesuai, sebab di Undang-Undang Desa telah jelas, Permendagri tidak jelas, perangkat desa yang diangkat secara periodisasi itu diangkat kembali ketika umur belum sampai 60 tahun, itu di Permendagri pasal 12 poin AB. Di Perda Perbubnya pun ada, di pasal peralihan itu ada bunyi seperti itu. Tapi faktanya kami ini dibuang begitu saja. Kami mengabdi ini sudah cukup lama, mulai pemekaran desa yaitu 2008 sampai 2020 terakhir kami menjabat di desa. Nah, rasanya berdasarkan undang-undang kami ini masih punya hak. Makanya kami tetap mengupayakan, walaupun kemarin sudah diputus draw istilahnya, kalah nggak menang, tapi rasanya masih ada jalan itu yang mau kami upayakan. Minta untuk seluruh masyarakat Barito Timur supaya jalan kami ini nanti dimudahkan. Mungkin dulu mungkin lebih lengkapnya nanti dari lawyer kami yang beliau yang menguasai di bidang ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak Gino, makasih, selamat. Dan silakan selamat malam. Saya standby. Mudah-mudahan penerimaan masih bagus ya. Nah. Yang terhormat Pak Sabto, selamat malam Pak Sabto. Ya, baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Baik, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa pasca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terkait kasus yang sedang dihadapi rekan-rekan dari PPDI, kebetulan pada tanggal 30 Januari 2021 kita sudah mengadakan pertemuan. Pada saat itu kita membahas mengenai langkah-langkah hukum. Bagaimana kita memperjuangkan hak-hak dari rekan-rekan PPDI yang merasa bahwa hak dari rekan-rekan itu direnggut begitu saja. Memang di awal pertemuan kami pada saat itu lebih memfokuskan langkah hukum
menempuh jalur PT UN melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, hanya saja kan kita masih belum mengetahui juga langkah-langkah hukum berikutnya, karena tidak menutup kemungkinan kami dari tim lawyer juga akan mengusahakan menempuh jalur-jalur hukum yang lainnya. Tentunya demi kepentingan hukum dari klien kami. Iya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pemberhentian, di sini perlu kita ketahui buat pemirsa juga, setelah saya memeriksa berkas-berkas yang sudah kami pelajari, tidak ada pemberhentian berkas atau SK pemberhentian dari kepala desa terhadap klien-klien kami. Iya. Di mana untuk SK pengangkatan itu sendiri sudah ada. Hanya saja untuk pemberhentiannya ketika masa jabatannya sudah berakhir, itu tidak ada SK pemberhentiannya. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, ada syarat-syarat tertentu bagaimana untuk memberhentikan perangkat desa. Artinya, dalam hal ini tidak semudah itu atau tidak bisa semena-mena seorang kepala desa memberhentikan perangkat desa ini tanpa status seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami berpikir di sini, kami menilai bahwa ada sesuatu kejanggalan. Apa yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan PPDI, makanya saya apresiasi kepada rekan-rekan PPDI dalam hal ini masih berkeinginan untuk memperjuangkan haknya. Saya dalam hal ini mengapresiasi yang sangat sebesar sekali kepada teman-teman PPDI karena selama ini untuk Barito Timur sendiri jarang kita mendengar ada suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, mau di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Namun pada hal ini teman-teman PDI memberanikan diri. Nah, pertama saya apresiasi atas keberanian dari teman-teman PPDI. Nah, oleh sebab itu saya terpanggil sebagai lawyer. Memang saya berkantor di Jakarta. Cuman secara ini saya putra asli, putra daerah Barito Timur. Nah, saya terpanggil di sini dalam hal ini saya ingin membantu sepenuhnya apa yang menjadi hak-hak dari teman-teman atau rekan-rekan dari PPDI. Nah, perlu kita ketahui pada permasalahan yang terjadi dari putusan yang sebelumnya memang sangat disayangkan teman-teman kita salah menempuh jalur. Maka pada kesempatan waktu itu putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa untuk permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Nah, yang berwenang seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Cuman kan kita tidak mau terkecoh juga dengan hasil dari keputusan dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Nah, oleh sebab itu teman-teman lawyer pada kesempatan ini kita sudah mengkaji secara aturan hukumnya dan segala macam langkah-langkahnya sudah kami persiapkan. Untuk tim lawyer sendiri sekarang kami sedang mempersiapkan berkas-berkas di mana pada hari Jumat atau hari Sabtu nanti akan ada pertemuan lagi dengan teman-teman PPDI karena masih banyak yang akan saya sampaikan karena langkah-langkah yang kita lakukan ini tidak hanya melalui PT UN. Itu masih ada beberapa langkah lain karena kami menilai dari berkas-berkas yang kami terima itu apakah ini layak tetap kita maju lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau kita melalui jalur atau menempuh jalur hukum lainnya. Oleh sebab itu saya perlu lagi berdiskusi dengan teman-teman PPDI karena posisi saya untuk saat ini masih di Jakarta. Jadi saya tidak banyak untuk berkomentar terhadap permasalahan ini. Nanti setelah pertemuan ada kesepakatan antara tim lawyer dengan teman-teman PPDI baru kami bisa publikasikan lagi kepada teman-teman media seperti itu. Oke. Saya kira dari saya cukup sekian saja. Oke, baik, Pak Sabto. Pak Sabto, mohon izin untuk tim sendiri yang dalam hal ini
membantu menangani PPD ini ada berapa personil Pak dalam satu tim? Untuk lawyernya kita ada 4 orang. 4 orang. Pertama saya sendiri, Sabtuno. Kemudian ada rekan-rekan saya, Theo. Kemudian ada Syam. Kemudian ada Pak Slamet. Oke, baik. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Sabto. Nanti silakan untuk standby dulu dan ada Bung Yani. Bung Yani, ada Pak Sabto. Silakan. Mungkin ada hal yang ditanyakan. Saya kasih waktu untuk Anda, silakan. Ya, malam Pak Sabto. Ya, selamat malam. Kenal dulu. Ya. Sangat baik sekali, banyak jalur yang akan dipertimbangkan oleh Pak Sabto ya. Ya, artinya bersama rekan sudah mempertimbangkan hal-hal yang memang akan dilakukan jalur-jalur keadilan yang akan ditempuh. Betul, betul. Jika ini ke PTUN, apakah ini masih potensial Pak Sabto? Menurut Pak Sabto? Nah, jadi begini, memang ada, ya memang ini dapur-dapur lawyer lah. Ya, betul. Arahnya jebolnya ke sana. Cuman untuk saat ini, saya sudah melihat berkas-berkas yang ada, sangat lemah. Dalam hal ini kita maju lewat PTUN. Betul, iya. Kendala kita terkait dengan daluarsa. Pasal 55 ya? Ya, betul, pasal 55. Nah, itulah kendala kita. Kita ngelihat dari berkas-berkas yang ada. Hanya saja teman-teman dari PPDI jangan berputus asa. Dalam hal ini kita masih mengupayakan cara lain bagaimana bisa langkah itu bisa tepat sesuai dengan arahnya nanti. Dan saya di sini harus secara hati-hati juga. Dalam hal ini tidak bisa memutuskan secara sepihak tanpa putusan dari tim. Artinya walaupun keinginan berbeda, tapi nanti kami musyawarahkan lagi dengan teman-teman PPDI. Seperti itu. Iya, betul. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Sabto bahwa ada aturan pembatasan jangka waktu 90 hari ya Pak Sabto ya. Betul, Tata usaha negara sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Peratun ya. Iya. Nah, ini sangat penting karena jika yang digugat itu SK, tentunya kita harus mempertimbangkan usia SK itu, kan begitu. Iya. Betul. Yang jadi masalah kemudian adalah ternyata mereka tidak punya SK pemberhentian. Nah, ya seperti itu. Itu fakta Gitu ya. Fakta yang kita terima ya Pak Sabto ya. Artinya biar kita membangkitkan semangat kawan-kawan PPDI begitu kan. Jadi artinya ada langkah lain terlebih dahulu sebelum kita menempuh jalur itu. Iya betul. Jadi selama ini kan mungkin pihak tergugat yang akan digugat dalam hal ini melihat bahwa ada isu langkah PPDI melakukan langkah-langkah PTUN. Ya artinya itu sudah betul juga, ya kan? Karena apa namanya yang akan digugat adalah putusan. Hanya saja memang mengalami kendala di daluarsa waktu. Ya. 90 hari berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Peratun. Betul kan? Persoalannya apa yang dijadikan dasar gugatan juga belum ada objeknya. Iya, betul. Objeknya yang dijadikan dasar gugatan ini belum ada, gitu kan? Akhirnya tim pengacara bersepakat ada kendala untuk melakukan gugatan terhadap SK. Mungkin ini akan diberi tanda kutip dulu tentang SK. Kira-kira upaya lain apa? Apakah ada alternatif judicial review diantaranya? Kita masih belum ke arah judicial review. Cuman permasalahan di sini kan tidak adanya SK pemberhentian. Secara aturan hukum kami berpendapat bahwa rekan-rekan dari PPDI sebenarnya mereka masih berstatus aktif sebagai perangkat desa. Kenapa? Mereka memiliki SK. Seperti kita lihat pada saat itu sebagai contoh pada kasusnya Bapak Ahok, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu ketika dia cuti untuk kampanye diisi oleh PLT pada saat itu. Nah, ketika masa cuti itu sudah berhenti, maka PLT ini kembali lagi ke posisi semula. Nah, kami berpendapat bahwa teman-teman PPDI yang mendapat
SK kebetulan ada beberapa SK yang terbit dari tahun 2016, bahkan ada yang terbit juga di bawah tahun 2016. Nah, di mana di atas tahun 2016 status mereka kan berubah menjadi PLT. Cuma yang jadi permasalahan kita di sini, PLT itu kan menurut perintah dari Bupati, saya sempat baca juga ada surat dari Bupati pada saat itu untuk mengisi kekosongan perangkat daerah, gitu. Perangkat desa. Nah, seharusnya di sini yang di PLT-kan itu perangkat desa yang ada untuk mengisi kekosongan. Tapi faktanya di lapangan yang di sini ya posisi yang sudah ada, gitu. Artinya di sini tidak ada kejelasan terhadap status dari teman-teman atau rekan-rekan dari PPDI. Nah, inilah akan kami tegaskan nanti, akan kami lakukan upaya langkah hukumnya, bagaimana ada ketegasan dari kepala desa maupun dari pemerintah Barito Timur mengenai status mereka. Kalau memang secara aturan, karena dalam SK pun tidak menyebutkan bahwa berakhirnya SK itu selama 1 tahun pun tidak menyebutkan. Gitu. Artinya klien kami benar-benar digantungkan begitu saja mengenai status mereka. Saya paham. Berarti kita kembali kepada peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara mengenai PLT atau PLH yang maksimal hanya 6 bulan. Ya, maksimal 6 bulan kan. Ya, betul. Jadi ini dari 2000 PLT ini dari 2020 bulan berapa kemarin ya Pak Gino ya? Bulan Januari, Februari, Maret. Iya. Januari. PLT ini nggak serempak Pak. Masalah kalau kami dikatakan Januari 2008 sudah. 2008 sudah PLT ya. Oke. Nggak Ya, serempak. artinya paling tidak diskusi kita malam ini bersama lawyernya PPDI menemukan satu titik temu, gitu kan? Satu titik yang kira-kira memberi pencerahan antara lawyer dengan pengamat kebijakan di Bartim, ya kan? Jadi istilahnya itu ini adalah sebuah diskusi yang memang apa namanya untuk memperjuangkan PPDI secara bersama. Betul. Ya kan? Nah, apalagi lawyernya ada 4 orang dari Jakarta semua dan kebetulan putra Bartim ini sangat membanggakan ya, membanggakan sekali. Iya. Semua. Jadi putra Bartim yang berdomisili saat ini sebagai lawyer di Jakarta memperjuangkan apa namanya persoalan-persoalan di daerahnya sendiri, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi kalau saya menemukan persoalannya ada di Undang-Undang Nomor mungkin bisa kita cermati bersama ya Pak Sabto ya. Iya, bisa. Undang-Undang Nomor 5 tentang pemerintahan, administrasi pemerintahan ya. Tentang ya, di situ kan ada 2, ASN dengan PPPPK, gitu kan? Iya. Nah, di situ ada jangka waktu mengenai PLT. Ya kan? PLT ya. Nah, PLT di situ juga nanti ditegaskan di peraturan Menpan PLT atau PLH mengenai jangka waktunya. Artinya mereka sebenarnya maksimal hanya boleh melakukan tugas-tugas itu selama 3 bulan dan diperpanjang 3 bulan berikutnya, begitu kan? Jadi totalnya 6 bulan. Totalnya 6 bulan. Artinya di sini ada peluang yang kita bisa baca, ya kan? Bahwa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, ya kan? Di mana SK mereka adalah pengangkatan sebagai definitif, di PLT kan, ya kan? Dan pasca kemarin itu terjadi apa namanya seleksi perangkat desa dari bulan Agustus ya. Betul, bulan Agustus. Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, gitu kan. Ini sampai bulan Januari sekarang, artinya masih punya waktu belum daluarsa selama 90 hari. Saya sepakat kajian ini akan diperdalam pasti oleh tim pengacara atau tim lawyer dari Jakarta. Saya sepakat bahwa inilah salah satu bentuk usaha di mana nanti belum tentu SK yang akan dijadikan gugatan. Saya bisa menebak bahwa mungkin, ya kan, persoalan di sekitar inilah yang akan digodok oleh tim lawyer dari Jakarta, bahwa di PLT-nya inilah yang sangat bermasalah. Saya lihat yang ada kemungkinan untuk
jalur ke PT UN. Kira-kira begitu ya Pak Sabto ya? Betul, betul sekali. Kalau tidak salah saya cermati ya Pak ya, mungkin Ya. saya Pak Sabto mungkin karena kita sama-sama orang hukum, tapi bedanya saya bukan lawyer gitu kan. Iya. Saya tidak memiliki sertifikat lawyer, jadi kami mungkin sama pemikiran. Ya. Jadi memang ketika Pak Sabto mengatakan di awal-awal tadi bahwa ini juga sangat sulit untuk dilakukan terhadap gugatan SK, itu hati aku sudah mengatakan, nah inilah sepakat karena kita kendalanya di pasal 55 Undang-Undang Peratun gitu kan. Iya, betul. Jadi memang apa yang dikaji oleh Pak Sabto pasti kembali kepada undang-undang tentang aparatur sipil negara dan undang-undang administrasi pemerintahan dikuatkan oleh peraturan Menpan tentang PLT atau PLH yang maksimal hanya 6 bulan. Saya pikir penggodokannya di situ salah satunya, selain nanti ada opsi tentang uji material terhadap perda dan perbuk untuk seleksi CPNS itu sendiri. Saya pikir itu dulu ya Pak Sabto ya, mungkin kita sepakat dulu di situ ya. Betul. Saya kembalikan ke Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Bu Yanti. Bu Juwita, mungkin ada hal yang boleh tambahkan Bu berkaitan dengan apa-apa mungkin yang disampaikan ke Pak Sabto, silakan. Saya tidak terlalu banyak berkomen. Yang pasti untuk berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang akan kami lengkapi akan nanti kami sampaikan setelah ada pertemuan berikut atau selanjutnya dengan Pak Lawyer kami, dan kami berupaya untuk melengkapi apa yang menjadi kendala yang disampaikan beliau tadi, di samping langkah-langkah yang lain yang artinya yang bisa menunjang untuk kekuatan untuk kami terus berjuang artinya untuk mencari keadilan. Ini bukan hanya menyangkut kami yang berbicara ini, melainkan ini menyangkut dengan rekan-rekan yang di luar sana. Artinya rekan-rekan PPDI di luar sana, mereka seperti yang telah pernah saya sampaikan juga, ibaratnya orang sedang makan nasi dan begitu datang siapa lalu membalik piring nasi itu sendiri. Nah, kami ingin memulihkan, artinya bagaimana upaya sehingga kami masih boleh diizinkan untuk makan. Mungkin itu sekilas ilustrasi saja itu. Mungkin itu Bung Jis yang bisa saya sampaikan saat kembali ke Bung Jis. Oke, baik, terima kasih. Pak Gino, silakan Pak. Pak Sabto masih ada, silakan sampaikan ke Pak Sabto dulu apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Sabto. Yaitu tadi kendala kita di Barito Timur ini memang kalau pemberhentian nggak ada, hanya ada beberapa, termasuk saya ada sebetulnya, cuma nggak semuanya kawan-kawan dari PPD itu megang, hanya beberapa aja, nggak lebih seperti aku yang dari Barito Timur ini. Permasalahannya di situ. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Gino. Pak Sabto, selamat malam Pak Sabto. Iya, siapa? Ya. Oke, Pak Sabto, berkaitan dengan PPDI di Barito Timur yang nantinya akan diserahkan ke Pak Sabto sebagai kuasa hukum, ini apa Pak? Mungkin yang perlu disampaikan ke masyarakat Barito Timur yang ada hubungannya dengan PPDI ini apa Pak? Silakan Pak, sebelum berakhir. Baik, ya jadi seperti ini. Untuk sementara, data-data yang masuk rekan-rekan PPDI atau perangkat desa yang ada di Barito Timur, yang masuk dalam data kami hanya ada 25 desa dan 50 perangkat desa. Gitu. Artinya kan di sini jauh dari jumlah perangkat desa yang menerima dampak. Nah, di sini saya menyatakan buat teman-teman yang di luar sana, rekan-rekan yang ada di luar sana, terutama yang menerima dampak langsung dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita Barito Timur. Saya menyatakan dalam hal ini jangan pernah takut untuk memperjuangkan haknya. Selama teman-teman merasa teman-teman benar dalam hal ini telah bekerja sesuai dengan tugas dari rekan-rekan perangkat desa, sudah berkontribusi untuk memajukan daerahnya masing-masing, desanya masing-masing. Dan ketika terjadi permasalahan ini, jangan pernah takut. Jangan pernah takut
akan terjadi sesuatu yang merugikan. Karena dalam memperjuangkan hak harus yakin dulu. Harus yakin dulu keinginan dalam hati bagaimana bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan bersama gitu. Makanya di sini saya mendorong kepada teman-teman PPDI juga sebisa mungkin kita lebih dari ini gitu. Nah, memang kendala dari teman-teman ya tidak semua dalam hal ini dari perangkat desa atau desa-desa lainnya berani. Makanya untuk saat ini saya sangat apresiasi sekali untuk 25 desa ini yang sudah berani menunjukkan diri mereka bahwa mereka memang benar-benar atau sungguh-sungguh ingin memperjuangkan hak mereka. Nah, semoga dengan adanya siaran pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan dari PPDI yang di luar sana atau dari perangkat desa di luar sana yang masih belum bergabung, semoga terpanggil. Memang apabila memang haknya harus diperjuangkan, maka kami akan bantu untuk memperjuangkan hak tersebut. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabto. Bung Yandi, ada satu kata dua kata sebelum Pak Sabto mengundurkan diri. Silakan. Ya, saya sangat percaya dengan tim advokat dari PPDI, ya kan? Karena di awal tadi dimulai dengan kata-kata bahwa akan banyak jalur yang akan mereka tempuh, bukan hanya belum tentu mereka tempuh dengan jalur PT-UN, begitu kan? Betul. Jalur-jalur yang bisa mereka tempuh dan itu bisa meminta keadilan atau mendapat keadilan bagi PPDI, dan saya sangat paham itu, saya sangat memahami itu karena kita sama-sama memiliki basic yang sama, begitu kan. Selain itu banyak pertimbangan karena ada kendala-kendala, tapi kabar baiknya adalah semangat dari tim PPDI ini yang terus maju meminta keadilan dan itu dibela oleh tim dari Jakarta dan ternyata adalah putra daerah, itu adalah salah satu kabar baiknya. Yang kedua, kabar baik yang kedua, jadi masih banyak persoalan yang terkait dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah selain undang-undang desa itu sendiri dan perangkat atau peraturan perundang-undangan yang lainnya mengatur tentang desa, ada juga tentang undang-undang tentang aparatur dan administrasi pemerintahan yang bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan gugatan ini, begitu kan? Karena apabila gugatan yang kemarin kita akan mengalami lebis dan in idem jadinya. Tapi memang jalur-jalur inilah yang sedang dipertimbangkan oleh tim pengacara dari PPDI. Saya sepakat itu, ya Pak Sabto ya. Betul. Ya, artinya bagaimanapun juga kita masih memiliki katakanlah di sini pengadilan ini masih terbuka. Betul. Litigasi masih terbuka, bahkan non litigasi masih terbuka. Jadi istilah kita ini lanjut dan maju terus PPDI. Satu lagi yang harus kita garis bawahi bahwa PPDI saat ini banyak didukung oleh masyarakat. Dan itu tentunya saya sarankan untuk segera bergerak meminta doa dan dukungan dari masyarakat. Makanya saya usulkan kemarin untuk gerakan 10.000 koin dan gerakan donasi, ya kan? Yang nantinya orang-orang yang ingin membantu atau masyarakat yang ingin membantu PPDI, ya kan, yang tergerak untuk membantu PPDI, ya kan, itu bisa pada akhirnya membuat PPDI berjuang sampai titik jalan penghabisan, sampai tidak ketemu jalan, ya kan, sehingga stop sampai di situ. Nah, itu butuh doa dan dukungan masyarakat. Begitu. Betul. Ya kira-kira kurang lebihnya. Betul. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Sabto hadirnya. Terima kasih Pak Sabto. Ya, baik. Terima kasih Bu Julita dan Pak Gino, terima kasih. Bung Yani, terima kasih banyak. Untuk malam hari ini talkshow kita berkaitan dengan PPDI untuk langkah. Saya ingin closing statement sedikit. Iya. Untuk closing statement Bang Yani, ada waktu untuk Anda dan silakan.
kita dalam talk show ini bukan artis pembuat berita. Tapi memang kita akan selalu memberikan kabar buruk buat para penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Wiji Tukul. Terima kasih, selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa Pak Sabto semuanya dan juga Bu Yandi, Bu Jita dan juga Pak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Punjos Bima Sena. Anda masih mendengarkan di radio sayangan Anda, Monika Surya FM di 91,3 FM, radionya Orang Barito Timur. Dan malam hari ini talk show untuk tema malam hari ini yaitu yang tadi sudah kita sebar di grup WA. Tentunya untuk rekan-rekan yang sudah ada di ujung telepon nanti akan saya sapa satu persatu. Dan untuk rekan-rekan yang barusan mendengarkan atau barusan menemukan channel kami, silahkan Anda untuk bisa mendengarkan di radio, maksud saya untuk YouTube kami di radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur, dan untuk frekuensi kita di 91,3 FM. Dan di ujung telepon ada beberapa rekan yang sudah